Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan praktikum UAS IoT, di mana di sini saya dan rekan saya membuat sistem pakan ikan otomatis, yang dimana pakan ikan otomatis itu setiap jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Baik, sebelum ke pembahasan teks editornya, di sini saya menggunakan microcontroller berjenis Arduino Uno, terus ada LCD 12C yang dimana berukuran 16 kali 2, terus ada motor servo untuk menggerakkan tutup tutup pakannya, terus ada RTC juga buat ngambil data secara real time, data waktu jam ya, terus ada breadboard sama jumper juga. Baik, untuk text editornya di sini saya menggunakan Arduino IDE ya, yang dimana di sini untuk include-nya ini untuk menginclude library ya. Jadi eh, kayak ini Liquid Crystal 12C ini untuk si library-nya untuk si LCD, terus si RTC-nya untuk si RTC lib, terus servo untuk menggerakkan servonya. Jadi si library itu mungkin kayak driver ya, kayak ya driver untuk menggerakkan dan menghubungkan. Baik, untuk Puet setup-nya, jadi Puet setup itu tuh kode saat dijalankan pertama kali dan sekali saja dijalankannya. Sini kita wire bijen dulu, terus serialnya 9600 ini untuk menghubungkan ke itu ya, apa, ke node red, yang dimana bautnya itu tuh baut rate-nya itu tuh berukuran 9600. Terus RTC Bigain ini untuk memulai RTC-nya, terus LCD sama untuk memulai juga. Ini saat komponen pertama kali dijalankan ya, di si kodenya itu tuh dijalankan saat sekali. Nah, di sini untuk void loop, di mana ini akan terus menglooping ya, jadi codingan ini tuh bisa dipakai terus secara terus menerus, yang dimana disinilah logikanya berjalan. Dan ini untuk padding otomatisnya itu tuh dari jam 7 ya. Jika jam now jika jam sekarang jam 7 menitnya 00, dan ini ada dua jadwal ya, dan jam 17 berarti jam 17 itu jam 5 sore, dan menitnya itu 00 berarti jam 5 pas, dia akan meng mengaktifkan secara otomatis, pakan ikannya. Dia akan menggerakkan servo dan dia akan menutupnya kembali. Jika tidak, maka statusnya mode siaga, berarti dia sudah siap di jadwal berikutnya. Dan ini untuk manual. Jadi di sini saya membuat dua tipe ya. Yang satu otomatis, yang otomatis itu dijadwalkan jam dari awal jam 7, dari jam 7 pagi dan jam 5 sore. Sedangkan kalau dari manual, di sini kita harus pakai Node-RED ya. Yang dimana di Node-RED-nya itu tuh kita harus eh, menjalankannya di dashboard, yang dimana ntar di dashboardnya itu tuh ada tombol untuk menekan tombol dan mengaktifkan secara manual, jadi secara tidak otomatis. Ini untuk kirim status ke serial ya, jadi ini untuk mengirim status ke serial yang berada di Node-RED ya, jadi ini untuk menghubungkannya ke server Node-RED dan si broker MQTT-nya. Dan ini untuk fungsi pemberi pakan ikannya. Jadi setiap kan servo, setiap jamnya udah masuk, dia akan mengeprint memberi memberi pakan. Dia akan on di dalam LCD-nya itu tuh statusnya dari siaga akan berubah menjadi memberi pakan. Dan servonya itu tuh dia akan bergerak 90 derajat ya, atau mungkin seperempatnya lingkaran 90 derajat, dan dia akan bertahan selama se, 1 detik ya. Sini
awalnya 3 detik, cuman 3 detik tuh kelamaan, jadi saya ubah jadi 1 detik, dan serponya akan berada ke posisi awal, yaitu ke 0 derajat, ke posisi titik awal lagi. Dan ini untuk kirim lognya, yang dimana ini untuk memberi feedback ya terhadap JSON sama, ntar di Node-RED-nya mungkin bisa dikirim ke notif email sama Telegram ya, secara notifnya lognya. Jadi si data pemberi pakannya sudah tersimpan. Baik, mungkin sekian. Selanjutnya mungkin kita akan mengintegrasikan di Node-RED sama si bagaimana notif notif ke email sama ke Telegramnya itu tuh bekerja ya. Dan bagaimana cara mendemokannya juga. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh saya bakal ngejelasin tentang integrasi Node-RED sama monitoring waktu pemberi pakan secara otomatis. Jadi gini Pak, karena alatnya bukan di saya tapi di anak-anak yang lain, dan berhubung jaraknya juga jauh, jadi saya gak bisa nampilin nampilin langsung alat-alatnya di video ini, tapi nanti bakal ditambahin di belakang. Jadi mohon pengertiannya Pak. Nah, jadi ini tuh saya bakal ngejelasin gimana sistem pemberian pakan otomatis ini bekerja pakai Node-RED, dan bagaimana pemantauan dilakuinnya lewat dashboard gitu. Kerjaan umumnya tuh kayak di sini kan ada contohnya sistem ini pakai Arduino RTC DS3231 LCD I12 sama servo motor. Nah, si tujuannya tuh buat ngasih pakan pas waktu jam 6 pagi sama jam 4 sore secara otomatis, sama nampilin statusnya tuh di LCD sama dashboard Node-RED-nya. Program yang bakal dijelasin itu pertama tuh kita pakai inisialisasi RTC LCD sama servonya di fungsi loop. Nah, fungsi yang ini ya. Jadi di situ tuh Arduino tuh ngebaca waktu dari modul RTC. Jadi kalau waktu nunjukin jam 6 pagi sama 4 sore tuh, jadi dia tuh bakal ngasih pakan secara otomatis gitu. Sama nampilin itu, oh jadi ngasih pakan secara otomatis sama nutup kembali gitu. Jadi status ditampilinnya tuh di LCD. Jadi statusnya tuh kayak gini. Ada status sebagai memberi pakan gitu. Nah, jadi mungkin tampilan bagian kodenya tuh kayak di sini ada servo write sama LCD status update-nya tuh. Nah, kayak gini. Yang ini. Jadi si Node-RED itu tuh dipakai buat memantau sistem ini secara real time atau langsung gitu. Jadi kalau Arduino-nya ngirim status lewat port serial di Node-RED, nah kita ngebacanya tuh jadi pakai serial in, terus menampilinnya tuh di dashboard di Node-RED-nya. Nah, jadi si format kiriman serialnya tuh mungkin ditambahin tuh kalau Arduino-nya diperluin gitu. Jadi kalau pengen ngirim status ke Node-RED, kita tuh bisa tambahin di loop gitu. Arduino kayak gini nih. Nah, di loop ini kita tuh bisa tambahin apa sih serial beginnya gitu di dalam setupnya. Nah, buat dashboard Node-RED-nya tuh, jadi di dashboard itu kita bakal ngelihat status ngasih pakan secara langsung gitu. Ini tuh diperbaruinya setiap detik ya. Jadi sesuai sama data dari Arduino-nya gitu. Mungkin buat tampilan visual halamannya tuh ada di https://localhost. Jadi simulasi ngasih pakannya tuh, jadi bakal ngatur waktu RTC ke jam 6 pagi sama jam 4 sore. Nah, di situ kita bakal lihat servonya tuh gerak selama 5 detik gitu, terus nutup lagi. Nah, si LCD-nya tuh nampilin kayak gini, memberi pakan.
si SharePoint-nya beri pakan sama Node-nya tuh nerima data secara otomatis gitu. Jadi visualnya mungkin jadi tampilin jam pada LCD, servo bergerak buka tutup, sama dashboard memperbarui statusnya gitu Pak. Oh ya mungkin ini ada, nah jadi si sini tuh ini tuh contoh flowchartnya gitu dari si dashboard. Jadi si dashboardnya tuh ada dua, otomatis sama manual. Nah di otomatisnya tuh ada speed atau status, terus nyambung ke debug satu. Nah di situ tuh ada com, JSON sama speed status. Nah itu untuk yang otomatis. Nah kalau yang manualnya tuh kayak di sini button, dan tentu jadi ada pecah lagi jadi pesan, pakan on sama pesan. Nah si pesan itu nyambung ke speed. Nah pakan onnya tuh jadi manual gitu. Nah kalau pesan ini tuh kirim notif gitu, notifikasi, bisa lewat email atau telegram mungkin. Nah dari kedua ini tuh dari otomatis sama manual nyampein ke pesan sama function tiganya buat dikirim ke dashboard. Jadi buat statusnya gitu di si dashboard. Nah si dashboardnya tuh kan ada, bakal nunjukin status sama riwayatnya. Mungkin hanya segitu saja dari saya Pak. Maaf banyak kekurangannya Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari notifikasi yang nanti akan masuk lewat email dan telegram ya. Pertama-tama kita pergi ke Windows R, ke CMD-nya dulu. Kita ketikkan Node-RED. Oke, Node-RED-nya udah berjalan di sini. Node-RED-nya sudah berjalan. Lalu kita pergi ke browser. Oke. Setelah itu kita ketikkan localhost. Nah, ini alurnya. Dan ini untuk tampilan UI-nya. Oke. Nah, di mana sih letak notifikasinya? Jadi kan begini. Nanti jika tombol ini dipencet, button ini, maka pesan itu akan muncul di sini. Nah, di sini ini. Ini untuk bagian email ya, nanti topiknya itu bersihkan pemberitahuan pakan ikan, dan ini notifikasinya. Nah, ini untuk emailnya. Jadi ini tuh yang mau dikirim gitu, mau kirim ke siapa? Emailnya ketikkan di sini. Terus kalau untuk user ID ini, nah ini untuk pengirimnya gitu, pengirim emailnya. Dan eh, sebelum kita pergi memasukkan email ini, kita perlu ke pengaturan emailnya dulu. Di sana ada settingan ya, pergi ke halaman keamanan. Nanti itu kalian bisa nemuin ini nih. Di sini ada password, pokoknya di sini cantumkan di sini tanpa spasi aja seperti itu. Nah, setelah itu untuk Telegram tuh yang ini nih. Nah, ini yang Telegram. Nah, for now ini tuh untuk date time sekarang ya. Misal sekarang jam berapa, tanggal berapa, nanti dia tampil. Ini untuk pesannya nanti ada di Telegram. Ini untuk format Telegramnya, nanti kalian itu butuh ID Telegramnya, nanti cantumin di sini nih.
Ini. Oke, begitu. Habis itu kita pergi ke bagian riwayat. Ini riwayat nanti ada di bagian ICD nih, kalau kita sudah menjalankannya. Oke, selanjutnya kita ke demo ya, kita demo aplikasinya. Jadi kita pergi ke bagian UI ya, yang ini. Nah, ini kan sebentar ya. Untuk notifikasinya seperti ini nih. Jadi saya dulu ya kameranya ya. Saya ambil dulu. Nah, di bagian button ini nanti jika diklik tombolnya gitu, maka aplikasinya itu akan bekerja. Jadi contohnya seperti ini nih. Bentar ya. Kita klik buttonnya, kita klik ya, dia akan bergerak, dan di situ ada terlampir riwayatnya ya, yang 1743, serta untuk notifikasinya sini ada di bagian Gmail dulu ya. Ini Gmailnya. Oh, mungkin Telegramnya dulu aja nih. Ini namanya itu Feeder. Bentar, masih ngeblur. Nah, ini sini ada notifikasinya tuh, secara manual ya, secara manual jam 17.43 ya, persis sama yang tadi kita tekan button yang tadi tuh terlampir di dalam UI ya, 17.43 sama kayak ini. Dan untuk bagian Gmail, pergi ke Gmail, nah ini akunnya ya, ini tuh sama kan kayak tadi, pengirimnya Anang Ismail. Ini pemberitahuannya, notifikasi yang tadi pemberian pakan ikan secara manual sudah dilakukan ya, seperti itu. Mungkin cukup saja. Oh ya, kalau untuk yang otomatisnya, kita setting di jam 7 sama jam 17. Jadi sudah terlewat ya. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.